Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy PH Dahlan, NIM D0222-350. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas etika profesi. Jadi langsung saja, yang pertama itu studi kasus. Nah, studi kasus ini saya mengambil referensi dari buku Waralaba 4.0. Jadi perusahaan teknologi X meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna menggunakan lagu-lagu dari artis terkenal tanpa lisensi, menyebabkan peningkatan signifikan dalam penggunaan platform mereka. Namun, setelah beberapa minggu, perusahaan menerima pemberitahuan bahwa sebagian besar lagu tersebut dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, fitur ini memicu kontroversi karena beberapa pengguna mulai membagikan konten yang melanggar etika dan norma masyarakat, termasuk penggunaan lagu-lagu tersebut dalam konten yang tidak senonoh atau tidak pantas. Nah, selanjutnya analisis hukum mengambil referensi dari hukum hak cipta, yaitu pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perusahaan teknologi X telah melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu-lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Kemudian Pasal 113 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perusahaan teknologi X dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pencabutan izin usaha. Kemudian pelanggaran Undang-Undang ITE, mengambil referensi dari buku pembatasan dan pengecualian hak cipta di era digital. Yang pertama, Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, konten yang diproduksi oleh pengguna yang melanggar norma-norma masyarakat dan etika dapat dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Perusahaan teknologi X dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan atau denda jika terbukti menyediakan fasilitas untuk konten yang melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya langkah-langkah mengambil referensi dari buku Memberdayakan Masyarakat Digital. Yang pertama yaitu menghapus konten yang melanggar. Perusahaan harus segera menghapus semua konten yang melanggar hak cipta dan norma-norma masyarakat dari platform mereka. Kemudian yang kedua, pembaruan kebijakan penggunaan konten. Perusahaan perlu memperbaharui kebijakan penggunaan konten untuk memastikan bahwa pengguna hanya menggunakan materi yang mereka miliki atau memiliki izin untuk digunakan. Kemudian ketiga, pemenuhan hak cipta. Perusahaan harus menegosiasikan lisensi dengan pemegang hak cipta lagu-lagu yang ingin digunakan dalam aplikasi mereka. Kemudian peningkatan pengawasan konten. Perusahaan harus meningkatkan pengawasan terhadap konten yang diunggah oleh pengguna untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian pelatihan internal. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada tim mereka tentang pentingnya mematuhi hukum, hak cipta, dan Undang-Undang ITE serta konsekuensi pelanggarannya. Selanjutnya, refleksi pribadi. Pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE sangat penting dalam praktik profesional sebagai seorang konsultan hukum. Studi kasus ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kepatuhan hukum dalam setiap inovasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai konsultan hukum, harus selalu memastikan bahwa klien memahami resiko hukum yang terkait dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan membantu mereka untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku. Melalui pengalaman ini, kita semakin menyadari betapa pentingnya terus memperbaharui pengetahuan tentang pengembangan terbaru dalam hukum teknologi informasi dan hak cipta untuk dapat memberikan nasihat yang terbaik kepada klien. Kemudian pengalaman
Pengalaman ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dalam inovasi teknologi. Saya bekerja dengan perusahaan teknologi X untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum hak cipta dan undang-undang ITE. Kemudian saat fitur baru diluncurkan, menyarankan perusahaan untuk mendapatkan lisensi lagu-lagu yang dilindungi hak cipta. Namun, pemberitahuan resmi yang diterima perusahaan menjadi pengingat bahwa mengabaikan aturan dapat berdampak serius. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.